Toko menjadi sepi setelah secara tidak sengaja benda berkhotam peninggalan orang tua ini dijual di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam sejahtera. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkecukupan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Bahrom Doni, melanjutkan video sebelumnya tentang kasus dari Pak Tio ini. Nah, jika Anda belum menonton video sebelumnya, sebaiknya Anda bisa tonton terlebih dahulu agar nanti bisa nyambung gitu ya. Nah, di video sebelumnya sampai kondisi Pak Tio ini benar-benar bingung dan kepikiran ya dengan perkataan Pak Tio yang menggunakan pelarisan. Nah, padahal beliau ini tidak pernah menggunakan pelarisan jenis apapun. Nah, hal ini pun diceritakan kepada kedua karyawannya. Barangkali ternyata ada karyawan yang menggunakan pelarisan, kemudian berhenti menggunakan. Nah, ternyata dua karyawan Pak Tio ini pun mengaku tidak pernah menggunakan pelarisan. Dan sampai satu waktu Pak Tio ini ngobrol dengan adik laki-lakinya yang kebetulan sedang di rumah ya, tentang permasalahan toko dan masalah perkataan salah satu orang pintar tersebut. Nah, disinilah ketemu ya, benang merahnya. Ternyata sekitar 1 bulan yang lalu ya, adik laki-laki Pak Tio ini menjual salah satu barang peninggalan dari ayahnya, yaitu berupa keris kecil yang terbungkus kain. Dan Pak Tio sendiri tidak tahu menahu untuk masalah keris tersebut. Dan adik laki-laki Pak Tio ini mengaku ya, menemukannya di dalam lemari miliknya. Tidak tahu siapa yang menaruh. Dan iseng saja ya, memosting di story WA. Nah, tiba-tiba ada salah satu temannya yang tertarik untuk membelinya ya, dengan harga yang lumayan. Nah, karena tergiur, maka dijuallah keris tersebut kepada temannya. Nah, setelah tahu akan hal ini, adik Pak Tio ini buru-buru menelpon temannya tadi. Ya, ternyata oleh temannya keris tersebut ya, sudah dijual kepada pihak yang lainnya. Yang entah siapa teman dari adik Pak Tio ini pun ya tidak mengenalnya. Nah, singkat cerita, kehilangan jejak. Dan kemudian Pak Tio ini kembali kepada orang pintar yang mengatakan tentang pelarisan ini sebelumnya. Nah, oleh Pak Tio ini, ya, orang pintar tersebut itu menyarankan untuk menarik lagi khotam yang ada pada keris tersebut. Ya, walaupun fisik kerisnya itu tidak ada, setidaknya khotam di dalam keris tersebut ini bisa ditarik lagi ya, karena khotam tersebut itu peninggalan dari ayah Pak Tio. Nah, yang disayangkan adalah orang pintar tersebut tidak bisa membantu masalah menarik kembali khotam yang ada pada keris tersebut. Nah, sampai pada akhirnya Pak Tio ini mencari-cari ya, di YouTube dan sampai ketemu dengan saya.
kemudian berkonsultasi dan menceritakan ya, dari awal sampai akhir ya, seperti apa yang sudah saya ceritakan di video ini. Nah, setelah saya lihat langsung ya, kondisi toko dan rumah Pak Tio dan dalam diri Pak Tio sendiri memang benar. Toko Pak Tio ini menjadi sepi karena sebelumnya ini sangat bergantung pada tuah pelarisan khotem dari keris peninggalan orang tuanya. Nah, namun di sini setelah saya lihat, nah, ternyata khodamnya ini tidak ikut pergi, tapi tetap berada di bangunan toko atau rumah Pak Tio ini. Nah, kalau menurut analisa saya ya, tuahnya ini kurang maksimal ya, karena wadah atau rumahnya ya, dari benda bertuah yang selama ini ditempati atau bersemayam ya, itu tidak ada. Maka solusinya adalah dengan memberi wadah baru atau rumah baru. Nah, ini solusi yang saya tawarkan kepada Pak Tio. Dan saya beri beberapa alternatif, bisa berupa keris lagi atau menggunakan media yang lainnya. Nah, oleh Pak Tio, beliau ini memilih keris lagi. Nah, saat itu saya sarankan ya, keris yang paling terjangkau saja, yakni keris Om Yang Jimbe. Saya masih ingat ya, Pak Tio ini request ya, keris yang kecil saja. Nah, sayangnya saya tidak ada stoknya gitu ya. Nah, untuk keris kecil adanya ya keris marmesem ya, tentu tidak cocok ya, untuk kasus Pak Tio ini. Nah, oleh karena itu saya arahkan ke keris Om Yang Jimbe. Nah, baru setelah urusan pemaharan selesai dan keris juga sudah di tangan Pak Tio, secara bertahap ya, toko kelontong Pak Tio ini bisa kembali normal. Alhamdulillah. Ya, meskipun tidak seketika ya, tapi berangsur-angsur ya, ramai seperti dulu lagi. Dan terakhir untuk konsultasi ya, dengan Pak Tio ini, beliau ini ada niatan untuk memahar sarana pelarisan 2 sekaligus ya. Satu untuk toko kelontong dan yang satunya lagi untuk usaha beliau yang baru dirintis ya, bersama adik laki-laki beliau. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, kisah dari Pak Tio ya, klien saya. Nah, semoga di video ini ada hikmah ya, dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah beliau. Nah, untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga bermanfaat ya buat panjenengan semua. Dan terakhir, jika Anda ini belum subscribe channel ini, silahkan Anda bisa klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang ya, dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semua. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah ya Rahman ya Rahim.